Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam shalli ala warahmatullahi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Haja Dr. Anda Mimidati APPM PDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nur Faizah dan ibu-ibu majelis zikir Nur Faizah, baik ya, dan juga jamaah yang baik tergabung dalam KPH dan Umroh, serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ibadah ternyata kita ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah? Mari kita simak bersama mau'izah hasanah hari ini tentang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Itu kepada Bu Nyai, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu jamaah majelis zikir Pondok Pesantren Nur Faizah, para pemirsa di mana berada yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Mimidati. Kali ini kita akan bahas tentang ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah murni, ibadah yang sudah ditentukan aturannya oleh Allah, tidak boleh dirubah oleh manusia, tidak boleh diganti, direkayasa. Kalau direkayasa gimana? Ya nggak sah. Ya nggak sah. Maka ibadah murni itu ditentukan oleh Allah pas seperti aturan Allah itu. Kecuali Allah memberikan dispensasi, nah itu lain lagi. Ibadah murni semuanya ditentukan oleh Allah, syarat rukunnya, pelaksanaannya. Contohnya sholat. Sholat itu ibadah murni yang noto segalanya adalah Allah. Syarat rukunnya menentukan Allah. Syaratnya harus tutup aurat. Kalau tutup aurat nggak sah. Syaratnya harus menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat nggak sah, kecuali kalau nggak tahu. Ya. Syaratnya harus suci dari hadas dan najis. Kalau ada hadas, ada najis nggak sah. Gitu. Syaratnya harus mengetahui masuknya waktu. Ya harus mengetahui waktu. Syaratnya harus mengetahui ilmunya, harus mengetahui ilmunya. Rukunnya mulai dari niat, takbiratul ihram, Fatihah, berdiri jika mampu, ruku, intidal, sujud, duduk, sujud kedua, tasyahud, sholawat, salam, itu persis, nggak boleh ditinggal, nggak boleh dibolak-balik, ya. Persis seperti apa yang Allah atur. Yang sunnah, meskipun namanya sholat sunnah, tapi namanya rukunnya sholat sunnah tetap wajib, nggak boleh tinggalkan, namanya sholat sunnah. Tapi ya baca Fatihahnya
wajib, kemudian rukuk, sujud ya wajib. Karena aturannya seperti itu, ibadah mandor. Sholat, apalagi selain sholat, puasa. Puasa itu ibadah mandor. Iya, aturannya dari Allah. Menahan makan, minum, kumpul suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lah dia mau mulai puasa jam 7 sarapan dulu ya enggak sah, aturannya enggak seperti itu. Jadi harus persis yang ditentukan oleh Allah ya. Masih asar lapar terus buka ya enggak sah ibadahnya, nunggu maghrib dulu. Itu puasa. Adapun makannya sahur, buka, lalu terserah mau makan apa. Tapi disunahkan kalau sahur ditakhirkan, kalau buka ditakjilkan, itu sunnah. Kemudian haji, ya haji itu ibadah mahdoh, nggak bisa haji di asrama haji Surabaya, misalnya ada kabarnya diputeri, nggak bisa. Harus di tanah suci, di Makkah, wukufnya di Arafah, bermalamnya di Muzdalifah, lempar jumrah dan bermalam lagi di Mina, tawafnya di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah, sa'inya di tempat sa'ian, tahallulnya gunting rambut atau nyukur rambut, persis seperti itu, nggak boleh dikarang, nggak boleh dirubah, ya. Persis seperti itu. Zakat apakah juga ibadah mandor? Iya, zakat ibadah mandor. Kurban, kok iya, ibadah mandor tentukan. Saya kurban ayam ya nggak boleh, ya syariatnya nggak boleh ternak unggas. Ya lebih tahu ternak itu apa? Kambing, sapi, unta, ya itu termasuk dalam ibadah mahdoh ya. Kemudian ibadah mahdoh itu persis seperti dengan Allah, nggak boleh dirubah, waktunya harus pas ya. Puasa ya Ramadan, kalau nggak puasa Ramadan ya boleh, tapi sunnah. Saya puasa bulan apa namanya, bulan Sya'ban, nanti Ramadan nggak puasa ya nggak bisa. Bisa. Jadi harus persis seperti itu, ya nggak boleh dikarang sendiri. Kuatnya Ramadan nggak puasa nggak boleh, kecuali kalau dia nggak kuat puasa, maka ada rukhsah, ada dispensasi. Sakit nggak kuat puasa, boleh nggak puasa. Ya bepergian nggak kuat puasa, boleh. Tapi tetap nanti ganti di luar Ramadan, itu syariatnya. Ya. Nah kemudian sekarang yang ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang tidak murni. Apa itu? Adalah semua perbuatan manusia yang tidak dilarang oleh Allah, tapi diniati untuk dapat pahala. Itu jadi ibadah. Ibadah ghairu mahdoh, yang tidak ditentukan oleh Allah. Apa tadi? Semua perbuatan manusia yang tidak dilarang oleh Allah dan ia kerjakan supaya dapat pahala, itu menjadi ibadah ghairu mahdoh. Apa saja ya semua perbuatan yang dilarang. Kalau kita ibadah itu menjadi ibadah. Ke kamar mandi, ke WC nggak dilarang. Tetapi kalau kita niat ibadah maka itu menjadi ibadah. WC supaya sehat ibadah, mandi supaya bersih disuruh Allah, Allah suka yang bersih ya. Ngaca aja ibadah. Apa sekarang tandanya ibadah ghairu mahdoh? Perilaku yang diniatkan dapat pahala, dapat pahala, tandanya ada doanya. Dan Nabi mengajari kita berdoa lengkap, semua berlaku kita ada doanya semua. Mau ke WC, keluar WC, mau ngaca, mau makan, habis makan, mau pergi, kumpul suami istri, mau tidur, bangun tidur, apa yang nggak ada doanya, semuanya ada doanya. Nah itu berarti bisa menjadi ibadah. Kalau nggak doa bagaimana? Ya nggak jadi ibadah ghairu mahdoh, nggak dapat pahala. Kita makan ya sudah, tiap hari makan nggak ada masalah, nggak niat apa-apa, pokoknya makan dua itu. Ya nggak dapat pahala, ya kebiasaan, adat al-farqu bainal ibadati wal adati an-niyah. Al-farqu bainal adah wal ibadah an-niyah. Al-farqu bainal ibadah wal adah an-niyah.
Yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan adalah niat. Kita makan sudah biasa, tidur sudah biasa, ke WC sudah biasa, ngaca sudah biasa, pergi sudah biasa. Kalau nggak ada niatnya ibadah, ya nggak jadi ibadah, jadi adat, jadi kebiasaan. Ya. Kalau nanti ibadah ya jadi ibadah, masuk kamar mandi, Allah minalbika minal khabitha khaba'is, ya sudah berarti ibadah, kan diawali dengan doa. Semua perilaku kita diawali dengan doa, berarti ada connect, ya, connecting dengan Allah, berarti ada ibadah, berarti niat supaya dapat pahala. Apapun. Kalau dilarang gimana? Kalau dilarang nggak bisa. Aku nyuri untuk ibadah, untuk biaya hidup nggak bisa. Nyurinya dilarang untuk Allah, yang ibadah nggak bisa. Ya. Kalau dilarang nggak bisa. Aku ngerasani nggak apa-apa. Apa ibadah ingatkan. Ya ingatkan jangan ngerasani. Ya. Itu ibadah firman. Berarti kalau orang itu pinter, kalau kita pinter, mulai 24 jam kehidupan kita bisa menjadi ibadah semuanya. Kita sedang makan tapi berdoa dulu. Oleh malaikat nggak ditulis makan, ditulis ibadah. Dia sedang tidur berdoa dulu. Supaya bisa bangun tahajud, maka sebelum tidur baca surat Ikhlas 3 kali, hatam Quran. Baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar 3 kali, sama dengan pahala umroh. Baca istighfar sabli wali walidayya dan seterusnya itu, maka diampuni dosa dia, dosa orang tuanya, dosa orang-orang beriman 3 kali. Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin, baca salawat 3 kali, dapat syafaat dari para nabi dan Nabi Muhammad. Tidurnya ibadah, bangun jam 3:30, jam 3, bangun langsung tahajud, ya dimudahkan Allah ibadah karena semuanya dilakukan untuk ibadah kepada Allah. Tidur ya ibadah, kerja ibadah, keluar dari rumah mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada usaha dan kekuatan kecuali dengan Allah. Sudah apa yang kita lakukan ibadah semua. Lah kalau dalam kesannya ada korupsinya gimana? Ya dosa kalau korupsi nggak jadi ibadah kalau dia korupsi. Dari rumah doa tapi niat korupsi, ya bias doanya karena niatnya bukan niat ibadah, niat mau korupsi, ya itu nggak jadi ibadah. Jadi ibadah itu apa? Perilaku yang tidak dilarang oleh Allah kita niati untuk ibadah, untuk dapat pahala. Apapun ya, kita makan, kita minum, kita tidur, istirahat, apalagi belajar, baca Quran, sholat itu ibadah malah banyak pahalanya. Cuman kalau sholat itu ibadah tuh. Kalau kita belajar baca Quran itu rumah tuh. Orang yang bijak, kita bisa, Allah mengatur kita asal kita mau. 24 jam hidup kita ibadah semua. Jadi malaikatnya ternyata ibadah saja, tidur ya ibadah, makan ibadah, ke WC ibadah, kerja ibadah. Dimanapun tulisannya ibadah, bukan tulisannya makan, tulisannya cari uang, betul. Tulisannya ibadah, karena niatnya cari uang untuk menjalankan perintah Allah, memberi nafkah keluarga. Nanti kalau lebih untuk haji, untuk umroh, untuk zakat, untuk sedekah, untuk jariah, untuk wakaf, untuk akikah, untuk korban, untuk memberikan pertolongan orang lain dan seterusnya. Itu jadi ibadah semua A sampai Z dari uangnya itu. Berpayah-payah, tidak sia-sia. Ada pahalanya surga karena niatnya ibadah. Itu ibadah ghairu mahdoh. Nah, begitu ya para ibu dan para pemirsa, kita sangat tahu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh dan apa ejawantahnya, apa tindak lanjutnya. Mari kita jadikan semua perilaku kita ada pahalanya semuanya. Jadi dengan ibadah mulai tidur sampai tidur 24 jam. 24 jam. Bukannya sampai tidur, tidurnya juga ibadah kan karena berdoa ya. Jadi enggak ada yang sia-sia waktu kita. Semuanya adalah ibadah asal tidak ada kemaksiatan. Kalau maksiat ya enggak ada nilai ibadahnya, jadi dosa. Istighfar diampuni oleh Allah. Nah gitu para ibu dan para pemirsa sekalian, monggo silahkan dilanjut tanya jawab.
Punyai maidah hasanah untuk hari ini tentang ibadah Ramadan dan juga ghairu Ramadan. Masya Allah ya, ternyata Allah itu memberikan bermacam-macam ibadah untuk kita mendapatkan pahalanya yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo para ibu barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Bu Dewi mau bertanya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya kalau ibadah ghairu ma'dha itu hanya cukup berdoa misalnya ketika tidur kita selalu berdoa, ketika berkaca tapi tidak ada niat untuk mendapat pahala, itu apakah juga bernilai ibadah Punyai? Misalnya karena doa kita itu menunjukkan bahwa doa kita itu menunjukkan bahwa kita itu sedang ibadah karena Allah yang kita sebut, Allah yang kita tuju dengan doa itu gitu. Kadang-kadang jadi kan otomatis sudah menunjukkan ibadah. Ya. Nggih. Monggo ada yang ditanyakan lagi, monggo Bu, barangkali kurang jelas Bu Dewi, monggo. Boten, artinya kadang-kadang kan kita sudah berdoa tapi tidak meniatkan untuk ibadah, misalnya seperti itu. Berkaca, kan ada doa untuk berkaca. Terus pergi keluar tidak untuk misalkan itu tidak. Ya Allah, saya berniat rezekimu untuk mencari ridhomu, halalan gitu kan enggak ada ya, ini kan kadang tidak terucap niat tapi sudah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, terus subhanallah, doanya berjalan itu loh Punyai, kalau ke kendaraan itu kan gitu aja tapi tidak meniatkan saya kemana mau ini gitu kan, begitu itu sudah bernilai ibadah juga nggih Punyai? Sudah, justru Nabi mengajar kita berdoa itu supaya memulai pekerjaan kita ingat Allah, kita mohon kepada Allah. Itu otomatis jadi pekerjaan kita konekkan dengan Allah dengan doa itu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, kendaraannya juga ibadah. Tapi itu di tengah rasan-rasan, ya dapat dosanya rasan-rasan tetap utuh. Jadi kalau kita nggak ibadah, konsentrasi lebih baik. Nah, setelah ini dapat ilmu ya. Jadi bukan sekedar doa, tapi hati, konsentrasi, niat di hadapan Allah. Saya niat cari rezeki hal barokah untuk beribadah ya Allah gitu. Jadi sudah dijaga Allah, nggak keberasan-rasan itu. Kalau aku benar, zikir itu sambil mengerjakan sesuatu, misalnya sambil bekerja, jadi tangannya ini ngentri pekerjaan di komputer gitu, tapi hatinya berzikir, mulutnya berzikir gitu, nggak apa-apa nggak Ibunya? Bisa, apa bisa. Mulut kita mingkem ya, lalu lidahnya gerak bunyi ya Allah, sambil ngetik, sambil apa saja boleh. Itu berarti hati kita tetap connect dengan Allah, meskipun kita mengerjakan sesuatu. Ada connect hati kita dengan Allah. Karena kita bunyi Allah ya Allah itu akan lancar, semua itu dibantu oleh Allah itu pekerjaannya. Karena dia terus ada connecting dengan Allah. Pekerjaannya beres, banyak barokah. Misalnya sambil main game di handphone gitu Bunyai, untuk mengisi waktu main game tapi sambil zikir boleh nggak Bunyai? Game-nya itu ada maksiatnya apa enggak? Kalau ada maksiatnya ya dosa. Kalau nggak ada maksiatnya sekedar mengisi waktu, nggak ada maksiat, tetap zikir gitu ya, tetap zikir. Asal tidak maksiat maka kita tetap bisa itu diterima Allah. Kita tapi termasuk orang zikir yang lupa itu. Zikir yang lupa itu lebih baik daripada nggak zikir. Kita lihat TV sambil zikir lebih baik daripada lihat TV nggak zikir. Kita main game lebih baik daripada nggak zikir. Jadi kita lebih baik saja. Insya Allah dengan demikian Allah menolong kita. Okay. Boleh nggih? Gitu ya, Bu Dewi, matur nuwun. Ya, monggo Bu Ribul, ya, Bu Ribul monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, nyambung tadi pembicaranya yang disampaikan bahwa untuk bermacam-macam doa diterapkan ke kamar mandi, berhias. Jujur aja kalau ngaca itu sampai lupa saya, baru ingat sekarang. Allah makhluk wasuki fahasin khuluqi. Maksud saya gini punya, kalau hanya kayak kamar mandi, kita masuknya tuh hanya bismillah, keluarnya alhamdulillah, itu sudah termasuk. Nilai pahalanya apakah berbeda dengan yang doa yang komplit gitu? Satu, karena anak-anak juga, Mas, bismillah, alhamdulillah, kesuwen nanti setelah brodol apa gitu kalau ke kamar mandi. Jadi alasannya nggak hafal itu paling. Nah itu makanya ini mumpung ini saya tanyakan, apakah itu sudah termasuk hanya mengucap bismillah itu sudah mengandung pahala atau pahalanya sedikit karena kita nggak kumplit membaca doa kamar mandi atau keluar. Satu. Kedua, tentang ibadah ghairul sholat yang ada yang sholat rawatib itu kan ada yang apa tadi yang disampaikan Bunya ghairul apa? Mahdo dan yang itu mahdo. Ya, ghairul mahdo sama yang mahdo. Nah, kayak maghrib itu kan biasanya qobliyah itu kan tidak ada. Tetapi itu kan kadang kalau kita melakukan itu termasuk ghairul mahdo kan punya ini. Maghrib yang qobliyah sama yang zuhur yang mahdonya kan qobliyah 2, ba'diyah 1, yang sisanya tuh ghairul mahdo gitu nggih punya. Bukan. Oke, sampun. Sampun, nggih. Oke. Doa itu permohonan kepada Allah. Kalau kita baca bismillah, nilai doanya kan nggak ada. Hanya kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Jadi kalau Nabi ngajari doa, ya kita baca doanya. Dapat pahala nggak? Dapat pahala baca bismillah. Berapa pahalanya? 1 huruf 10. Kalau doa, ya dapat pahala, dapat kabulan doa. Dapat kabul doa. Jadi kita biasakan, atau kalau perlu, tulisan doa ditempel di depan pintu kamar mandi. Jadi mau masuk sudah tertulis itu di kamar mandi, pintu kamar mandi. Begitu juga keluarnya, ya kita tulis di pintu keluarnya kamar mandi. Tidak ada masalah, ya. Dibaca supaya kita. Jadi doa itu permohonan kepada Allah. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ya. Ada pengabulan, ada pahala, ada perhatian dari Allah. Ya. Kalau kita bismillah, alhamdulillah nggak dosa, bagus. Tapi lebih baik kalau kita itba Nabi, mengikuti Nabi. Nabi ngajari doa, Nabi kalau purun dongo Nabi gitu, jadi ngikuti Nabi. Kemudian mahdoh dan ghairu mahdoh itu lain dengan muakkad dan ghairu muakkad. Kalau muakkad itu hukum. Muakkad itu ditekankan, ghairu muakkad tidak ditekankan. Kalau mahdoh itu murni, ghairu mahdoh tidak murni. Kalau sholat, semua sholat itu ibadah mahdoh, semua sholat. Qobliyah maghrib itu ketika ada sahabat melakukan qobliyah maghrib, Nabi bersabda, sholatlah sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib gitu. Jadi diperintah oleh Nabi. Tapi Nabi sendiri kan maghrib kan pendek, begitu masuk masjid langsung terus nanti berdiri tempat ngimami terus qomat gitu. Tapi ketika ada sahabat sholat sebelum maghrib, Nabi mengapresiasi, ya sholat nggak apa-apa sebelum maghrib. Maka para imam fikih, ahli fikih, para fuqaha menghukuminya ghairu muakkad, tidak ditekankan. Itu demikian juga kalau qobliyah zuhur 2 muakkad, 2 ghairu muakkad, jadi 4 itu hukumnya ditekankan dan tidak ditekankan. Tapi semuanya ibadah sholat adalah mahdoh yang tadi nonton. Itu ya, Bu Ari. Ya, mantan nuwun, Bu Ari, Bu Riful, monggo yang lain. Bu Endang mau bertanya, Bu Endang Yakti, monggo diaktifkan kalau mau bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu. Sehat Bunda. Ya, alhamdulillah. Tahu ini kan di dalam kamar mandi itu kita tidak boleh berdoa nggih, Bu Ustazah nggih. Nah, pertanyaan ini kalau saya salah mau nanti diluruskan. Sedangkan kita wudhu itu kan ada doanya. Apa doanya itu bisa diucapkan saat wudhu atau sebelum masuk kamar mandi? Dan juga yang lain, karena kalau saya masuk kamar mandi dan keluar itu kan dibacakannya di pintu luar gitu. Nah, mohon penjelasannya Bu Ustazah, matur jazakallah. Bu Endang Yakti, alhamdulillah ketemu lagi ya. Berdoa dalam kamar mandi itu boleh. Buktinya kita kan dalam kamar mandi, Nabi ngajari ketika kita wudhu ada doanya. Ketika membasuh wajah, Allahumma fid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhul-liaik. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu ketika wajah-wajah kekasihmu kau putihkan di hari kiamat ya. Wala tu sabdaji bidul mantika ya mantas betuju jandaik. Jangan kau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu di hari kau hitamkan wajah-wajah musuhmu. Itu doa itu di wajah-wajah itu di kamar mandi, di kamar mandi. Tidak apa-apa, tidak ada keharaman, ya, nggak ada larangan, ya. Yang dilarang adalah bawa Quran terus ngaji di kamar mandi. Ngapain? Ngaji kok tempatnya dari kamar mandi? Ya cuman ngapain gitu, nggak ada terus kemudian haram dosa, enggak. Sebaiknya kalau kita baca Quran di tempat yang suci, kamar mandi, dan tidak ada najis di sana itu. Tapi kalau doa, Nabi telah ngajari doa. Ketika kita masuk kamar mandi kan doanya kita itu sudah masuk kamar mandi itu. Jadi kan berarti ada doa di situ. Jadi jangan meninggalkan doa yang sunnah kita baca hanya karena kita berada di kamar mandi. Berarti kita butuh gitu. Kalau basuh tangan itu Allah ma'antini kita bibiyamini wa hasibni hisabai yasiro. Ya Allah berikan kitab catatan amal saya dengan tangan kanan saya dan hisab dari saya dengan hisab yang mudah. Wala tu'tini kita bisimali umi waroi zuhri. Jangan kau berikan buku catatan amalku dengan tangan kiriku atau di bawah, di belakang, di atas punggungku. Itu doa itu dibaca di kamar mandi, tidak apa-apa Bu Endang. Tunggal malih Bu Ustazah. Ini persoalan jadi saya mulai kecil itu kalau habis wudhu tidak pernah saya lap. Ya, karena setiap tetesan ini pemahaman saya setiap tetesan itu adalah berkah gitu. Nah, tetapi cucu saya ini selalu bingung nyari anduk di Nabi. Saya tuh sering, tapi saya jadi jangan-jangan salah gitu ya. Jangan-jangan saya yang salah. Jadi saya gini, nggak usah doan, tapi tetap aja doa terus ya Bu Ustazah. Lihat wajahnya kok basah gitu. Air wudhu itu jadi saksi. Air wudhu itu jadi saksi. Jadi kalau tidak kita lap lebih baik. Ada kalanya itu supaya supaya rukunnya nggak tayuman ya, bahasa Jawa nggak tayuman gitu ya, karena basah. Maka ketika habis wudhu itu anduk kita yang anduk ikat itu cuma untuk nutupi untuk ikat ya, antara tempat tumbuhnya rambut, telinga sampai dagu ini itu, tapi wajahnya tetap basah, enggak apa-apa. Kalau dilap apa ya enggak apa-apa, tapi lebih baik nggak dilap gitu. Jadi ini cucu saya mendengarkan. Dihanduin enggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak dilap lebih baik. Oh iya. Karena air wudhu itu menjadi saksi. Oh ya. Nah, ini cucu saya itu mendengarkan karena sering ayelah ya. Saya mesti jangan masuk, jangan dilap itu biar aja. Saya dilap. Jadi dilap. Itu aja Bu Endang. Wonten malih?
Ustazah. Oke. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Matur nuwun Bu Nyai, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Insya Allah dengan apa yang sudah disampaikan Bu Nyai tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo Bu Nyai ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah minallah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Allahumma nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afiyata wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai atas Mauidhah Hasanah hari ini. Banyak ilmu yang sudah diberikan pada kami semua. Mudah-mudahan Bu Nyai tetap sehat walafiat, bisa selalu mendampingi kami, membimbing kami dengan ilmu-ilmunya, karena kami masih membutuhkan sekali ilmu-ilmu yang belum kami dapat, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Nyai menjadi pengetahuan kami, ilmu kami untuk diterapkan, diamalkan di kehidupan kami. Matur nuwun Bu Nyai atas Mauidhah Hasanah hari ini, dan juga matur nuwun juga pada para jamaah bagi yang tergabung dalam Majelis Zikir, KBHIA dan Umroh Nurul Faizah Surabaya, serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita bisa selalu berada dalam bergabung dengan majelis ilmu dari Nurul Faizah. Matur nuwun, kita tutup acara pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.